Halo teman-teman, ini gejluk Sanaji sudah ready kembali teman-teman. Sudah lengkap lagi. Dari yang 19, 22 sama 25 ini sudah ada lagi teman-teman. Sudah ready kembali ya buat unitnya. Astagfirullah, belum salam. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaikan Shop. Dan kali ini sesuai yang saya bicarakan tadi, yang di awal tadi ya. Ini buat Sanaji OD 19, 22 sama 25 sudah ready teman-teman. Tapi nggak banyak. Buat yang 25 itu hanya 5 unit. 5 ya. Buat yang 22 hanya 3 unit. Yang 19 ini ada 4 unit. Kalau diurutkan yang 22 itu ada 3, yang 19 ada 4, yang 25 itu ada 5 buat unitnya ya, ketersediaan unitnya. Ini kita nggak bisa stok banyak teman-teman, soalnya memang Sanaji ini kita lebih fokuskan untuk penjualan. Jadi datang langsung pas ada unitnya itu langsung kita jual secara langsung. Jadi nggak terlalu lama buat penyimpanannya ya buat unit Sanaji ini. Soalnya dari Sanaji ini belum ada manonya ya teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa saja kalau teman-teman pengen pasang mano nanti bisa saja. Cuma nanti ada sedikit tambahan buat pengerjaan di bagian manonya ya. Oke, ini sebenarnya hampir sama semua. Cuma beda di tabungnya. Buat bagian spesifikasinya ya. Ini kalau yang OD25 yang di sana 25 yang bawah ini. Kalau yang 22 yang ini, yang 19 yang ini. Ini buat unitnya itu bentar. Tak sambil duduk. Posisikan kamera dulu. Oke. Kalau unitnya itu sama semuanya ya, buat bahan dari tabungnya ini sama-sama dari bahan kuningan semuanya. Terus buat dari larasnya juga sama, kuningan semuanya. Dan buat chambernya juga sama di model putus. Ini kita nyediain cuma di ukuran panjang laras yang 60 cm. Ini buat Sanaji itu sesuai pernah saya bahas ya sebelumnya di short saya ya. Di short kita itu Sanaji itu ada beberapa model, ada yang tabung diambil dari 3 model. Ada yang dari model tabung, ada yang model OD19, OD22 sama OD25 buat bagian tabungnya. Ada juga bisa juga diambil dari model larasnya. Buat larasnya itu ada yang OD9, ada juga yang OD8 dan juga bisa jadi diambil lagi buat bagian larasnya lagi, cuma di bagian panjangnya. Yang di panjang 60 sama panjang 70. Buat harga pastinya berbeda, terutama untuk panjang laras pasti juga sangat berpengaruh, terutama di bagian panjang tabung. Untuk gejluk ya. Oke teman-teman. Ini buat harganya yang 19 ini di 1.950.000. Terus yang bagian 22 ini harganya di 2.050.000 buat yang OD22 ini yang tengah ini, dan yang OD25 ini yang paling bawah ini harganya di 2.200.000. Beda besar tabung, beda juga untuk harganya ya, karena ya memang dari besaran tabung itu pasti juga sangat berpengaruh untuk penyimpanan angin dan juga pemakaian nanti juga lebih enak, terutama yang OD25. Tapi kalau teman-teman nyari entengnya bisa ambil di yang OD19, tapi kalau teman-teman pengen cari yang sedang bisa agak enteng sama lumayan buat keiritannya, ini nanti bisa diambil dari yang OD22 ya teman-teman ya. Bisa dipilih kalau teman-teman pengen cari yang enteng enak dibawa belusukan OD19, cuma nanti bagian dari penyimpanan angin dia bakalan kalah sama yang OD22 sama OD25. Kalau teman-teman pengen cari yang penyimpanannya awet nanti bisa diambil di OD25, cuma nanti buat entengnya dia kalah sama yang OD22 sama yang pasti kalah sama OD19. Kalau teman-teman pengen cari yang tengah-tengahnya bisa ambil di yang OD22 ini. Lumayan enteng dan keiritan bisa diadu nanti ya. Oke, ini buat Sanaji itu ambil salah satu yang ini saja, yang tengah. Oke. Nah, ini ya buat teman-teman ya. Ini kalau Sanaji itu seperti ini buat mesinnya. Mesinnya kayak gini. Ini bagian dari gejluk, pengisian untuk digejlukkan, dihentakkan ke bawah ya. Terus ini buat bagian pengisian PCB. Ini cuma bagian PCB-nya ini masih drat biasa teman-teman. Belum ada kuplernya, belum ada kupler yang kepasang ya. Ini masih drat biasa. Maaf ada notif. Nah, drat biasa ya, nanti nambahin drat kupler juga. Nanti kalau teman-teman pengen dipasangkan sekalian di sini ya, nanti kita pasangkan sekalian. Pastinya dipasang sih, soalnya nanti juga kita akurasi juga nanti ya. Oke. Ini sebenarnya kalau Sanaji itu nggak perlu diakurasi, itu juga sudah bagus teman-teman. Tapi ya QC 2 kali ya hitungannya nanti ya. Kalau diakurasi lagi di sini berarti nanti buat unitnya itu bisa dipastikan paling yang bagus, yang terbaik buat pengirimannya nanti ya. Kalau diakurasi lagi di sini. Ini sebenarnya kalau Sanaji itu dari laras dia sudah paling bagus. Saya akuin dari Sanaji itu saya setiap akurasi belum pernah ganti unit. Soalnya memang dari power oke, dia stabil, terus dari laras dia nggak
belum pernah saya temui untuk ngacaknya. Mungkin nanti di bagian penyimpanannya, seumpama ada beberapa kendala itu nanti mungkin dari angin yang berkurang atau bisa disebut bocor itu karena sistem penyimpanannya yang terlalu lama. Jadi karena ini nggak ada manonya, nanti teman-teman kalau buat ngisinya diharapkan pakai mano yang ada di pompa ataupun di kompresor ya. Oke, ini buat larasnya. Dia pakai laras OD8. Yang OD8 yang ada di kita, yang OD kecil, alur 12 masih belum bisa digunakan untuk selak ya teman-teman ya. Saya ulangi, masih belum bisa untuk selak, soalnya banyak juga ya teman-teman yang masih bingung, terutama ya yang baru mulai itu menanyakan apakah sudah bisa digunakan untuk selak. Ini belum bisa. Dan seperti ini teman-teman, buat cincinnya ini dia pakai model seperti ini ya pengaitnya ya. Ini ada 1 bagian depan, 2 bagian tengah, sama 3, dan ini yang bagian paling belakang. Oke, ini visir bagian depan model standar ya, model biasa. Visir bagian belakangnya ini model paten. Tapi ini buat visirnya benar-benar sudah on point buat visirnya. Saya juga sering coba-coba buat penggunaan visir pakai Sanachi, ini juga lumayan mantep sekalipun nggak pakai teleskop ya. Cuma nanti kalau penggunaan tanpa teleskop itu buat jarak akurasinya agak kurang jauh teman-teman. Buat penggunaan itu nggak bisa terlalu jauh, soalnya karena kita mengandalkan penggunaan barang manual atau visir seperti ini, pastinya nanti juga untuk kekuatan mata kita kan juga pasti berpengaruh kan teman-teman. Terutama umur juga pasti nanti juga sangat berpengaruh. Semakin muda dan semakin sehat mata penggunanya, itu nanti juga bakalan berpengaruh untuk jarak akurasinya. Kalau saya ini karena 11 sudah minus ya, jadi nggak bisa jauh-jauh kalau pakai untuk akurasi menggunakan visir. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini buat rel tele ukuran 11. Ini rel telenya ya. Nah ini yang saya suka dari Sanachi adalah dia pakai penguncian 3. Ini buat penguncian larasnya ya. Jadi untuk larasnya itu dia nggak bakal goyang atau ya agak maju mundur dikit itu nggak bakal, soalnya dia benar-benar kuat untuk penguncian larasnya. Dia pakai penguncian laras 3 macam ini ya, 3 penguncian ini ya. Ini kunci L. Kita lanjut, ada sedikit kendala tadi. Ini buat pengunciannya pakai kunci L seukuran kunci L tele ini. Jadi buat teman-teman yang pengen lepas atau ganti laras nanti bisa sangat mudah, sangat ya tidak membuat kita ribet. Ini sering juga diganti buat laras polos sama orang-orang yang pesen di kita ya. Entah itu memang keperluan, memang benar-benar butuh, atau enggak gitu pengen eksperimen. Kalau enggak gitu memang beliaunya itu memang suka buat penggunaan laras polos di unit gejlok, itu mungkin bisa jadi ya. Oke, ini chambernya, ini chamber model putus khas dari Sanachi ya. Ini daerah Belitaran, model Belitaran. Ini produksi asli Blitar ya buat Sanachi-nya ini ya. Nah, oke. Seperti ini. Ini buat bagian dari tracknya. Track tarikannya dia ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 track. Ini khusus big game ya buat Sanachi ini ya. Sekalipun dia pakai OD19 nanti juga bisa digunakan untuk jangkauan hewan besar juga. Sekalipun dia pakai OD19 ini ya. Ini dia sudah cukup sebenarnya buat penggunaan medium itu. Buat Sanachi OD19 itu sudah sangat cocok. Apalagi yang ini 22 ataupun 25, ini big game tumbang nih ya. Oke, ini buat unitnya seperti ini teman-teman. Ini kita coba ya. Angin masih aman sini. Buat tarikannya kita sedikit spill buat suara dari tarikannya ya. Dia tarikannya nggak terlalu keras buat suaranya ya. Termasuk senyap sih buat tarikan kokangnya ya. Oh ya, ini kokang penariknya ini pakai model putar. Dan ini ada nomor serisnya, ini sengaja tak tutupin ya biar nggak ada yang menyalahgunakan. Nah, ini nomor serisnya pasti sudah cocok sama kartu garansi. Ini kartu garansinya yang OD22, ini yang OD19. Ini ya. Ini OD19, ini cocok. Pastinya cocok. Ini salah satu dari keunggulan dari Sanachi adalah barangnya itu nggak bakal barang palsu, soalnya sesuai dengan STKS yang sudah dikeluarkan, sesuai dengan nomor serinya, pastinya sudah sesuai. Oke, ini buat pemasangan bagian dari sebentar. Ini untuk pemasangan bagian swivelnya swivel buat gantungan tali sandang nanti ya. Oke, tak balikin dulu, tak kembalikan. Ini ya. Ini maaf tadi saya kelupaan.
Buat pengunciannya antara popor dan juga mesinnya ini juga ukuran sama. Ini ukuran kecil ini buat pengunciannya ya. Oke, ini belum ada safety-nya ya buat unit ini ya. Oke, kelihatan ya, sangat standar banget buat bagian dari picunya. Dia model picu standar yang kecil, kayak taring kecil ya. Oke, ini buat popornya dia pakai popor bahan dari kayu jati. Ini asli kayu jati ya. Nah ini, kalau kayu jati itu biasanya ada bau khasnya, cuma karena ini di video jadi sekalipun saya spill itu nanti yang cium cuma saya aja buat aroma khasnya ya. Ini buat kayu jati. Nah, ini model serat lurus buat jatinya ya. Ini beberapa unit Sanaji itu untuk kayu jati ada beberapa model serat, ada yang model kembang, lurus, kembang sama lurus. Nah, oke seperti ini ya teman-teman ya. Ini cantik sekali buat pengecatannya. Ini natural buat warnanya ya. Cuma dikasih pelitur kecil, pelitur yang tipis buat unitnya ini. Ini pewarnaan natural. Ini kalau dibuat kusen ini di grade masih grade A ini, sekalipun di sini ada matanya ya. Ini ada mata, cuma dia ini masih masuk grade A. Semua di kusen-kusen impor itu dia masuk grade A. Buat bagian dari itunya, kualitas kayunya. Nah ini buat kelengkapannya teman-teman. Ini ada tali sandangnya, tali sandang yang panjang ini ada tulisannya ya Sanaji. Terus ada spare part seal. Ini spare part seal-nya. Ini swivel bagian depan. Ini swivel bagian depan ya. Oke, di depan, yang belakangnya sudah kecantol. Dan buat tadi saya lupa, buat bagian peredamnya dia model drat masuk ya teman-teman ya. Ini jadi nanti masuk ke dalam lubangnya tadi, hampir lubang larasnya itu dia masuk, soalnya dia pakai drat masuk. Nah nanti kalau teman-teman pengen pasang peredam super senyap, ini kan masih peredam boros dari Sanaji. Jadi buat pemasangan peredam yang lainnya itu dia belum bisa karena model coolernya itu pakai drat masuk. Nah tak perlihatkan ya sebentar. Drat masuk kan ini. Nah ini drat masuk kan. Bentar. Nah oke, kelihatan ya drat masuk. Jadi nanti teman-teman bisa tambahin buat drat nipple tambahan. Nah nanti seumpama teman-teman pengen pasang peredam super senyap ataupun yang biasa, yang model nggak masuk kayak gini, nanti bisa aja. Cuma nanti teman-teman bisa pasangin buat nipple drat nipple yang bisa, yang akhirnya nanti dia itu ada dratnya tambahannya ya di sini ya. Jadi buat pemasangan peredam yang super senyap maupun yang sejenisnya itu dia sudah cocok pastinya nanti ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Buat harga tadi sudah tak spill di depan, dan seperti ini buat unitnya. Ini ada Sanaji beberapa yang model pengecatannya dia itu agak gelap. Ya memang mungkin dipengaruhi dari kekentalan catnya mungkin ya. Oke teman-teman ya. Oh iya, sama STKS buat kelengkapan tambahannya. Seperti ini buat unitnya, dan seperti itu tadi buat reviewnya, agak terlalu panjang ya. Lumayan sih, 10 menit ya. Oke, segini saja teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen order langsung saja hubungi nomor admin yang ada di layar. Nanti teman-teman bisa langsung menanyakan harga, spek pelengkapnya, dan juga pastinya pengirimannya. Bisa COD dan juga transfer. Terima kasih.